Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak soleh soleha kembali bersama Pak Ano. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengatur halaman kerja pada Microsoft Word kita agar lebih bagus, lebih indah dan lebih menarik. Atau kita managing our Microsoft Word page. Yang pertama, di sini Pak Ano sudah memiliki teks. Ada teks yang satu persatu, ya, list. Ada juga teks yang berbentuk paragraf. Kita akan memberikan simbol atau bullets dan numbering pada teks yang sudah tersusun seperti ini. Bullet sendiri berfungsi untuk memberikan tanda pada list tulisan agar lebih mudah dibaca, agar lebih tertata rapi. Caranya pada teks tulisan list kita blok dulu seluruh line-nya, seluruh barisnya. Lalu kita masuk ke tab home, kita klik di bullets, itu kita pilih format bullets-nya seperti apa. Selain bullets, kita juga bisa memberikan angka atau huruf sebagai pemisah antar barisan. Setelah kita memformat tulisan list tersebut dengan bullets, kita bisa menambahkan tulisan lain dengan bullets yang sama. Cukup menekan enter saja pada tulisan yang akan kita buat. Enter. Ya, ini adalah bullets kita ya yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat kolom koran. Ya, di sini sudah ada tulisan teks yang kita buat dalam bentuk paragraf. Nah, paragraf ini akan kita buat dalam bentuk kolom seperti yang ada pada koran. Caranya kita blok terlebih dahulu semua teksnya. Lalu kita masuk ke tab layout, kita pilih kolom. Pada kolom kita pilih berapa kolom yang ingin kita jadikan tulisan tersebut. Misalnya 2. Setelah kita klik 2, maka dia akan terbagi menjadi 2 kolom. Agar membacanya lebih mudah apabila tulisannya lebih panjang. Ya, sesudah tab bullets kolom, kita lanjutkan dengan membuat drop cap. Ya, apa itu drop cap? Drop cap itu adalah format di mana tulisan awal dari teks kita itu akan dicetak besar. Jadi hanya tulisan teks awalnya saja. Oke, jadi pada kita blok satu baris saja, kita blok. Lalu kita masuk ke tab insert. Posisi drop cap itu ada di bawah word art. Kita klik, kita pilih drop. Maka drop cap kita sudah jadi seperti itu. Ini lebih untuk menarik perhatian pembaca saja. Oke, selanjutnya fungsi terakhir pada materi kita kali ini yaitu memasukkan bagan, memasukkan background atau smart art. Setelah kita letakkan kursor kita di sini, kita pilih insert, kita pilih smart art. Muncul jendela seperti ini. Silakan pilih smart art yang kita inginkan atau bagan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin recycle, kita pilih cycle, pilih lagi formatnya di tengah, bentuknya, kita tekan OK. Ya, di sini ada 5 komponen cycle yang bisa kita masukkan. Seperti misalnya kita membuat cycle dari ayam. Yang pertama itu telur, lalu menetas, selanjutnya menjadi anak ayam, dan terakhir menjadi
ayam. Ya, bisa anak perhatikan bahwa di sini ada kelebihan satu. Ya, kelebihan satunya cukup kita delete saja. Oke, setelah kita delete maka dia akan berubah menjadi 4 komponen saja atau 4 elemen saja. Untuk arah panahnya bisa kita atur di sini. Oke, maka elemen-elemennya di dalamnya juga akan ikut berpindah sesuai arah panahnya. Untuk menambahkan, kita cukup tambahkan add shape. Oke, lalu masukkan teksnya. Oke, seandainya box teksnya hilang, jangan khawatir, kita masukkan di text pane. Oke, misalnya dari telur menetas menjadi anak ayam, menjadi ayam, terus menjadi ayam goreng misalnya. Oke, ya itulah dia untuk materi page-nya. Kita lanjut ke materi desainnya. Page kita bisa kita desain dengan shading, memberikan warna, ataupun dengan border. Jadi yang pertama kita berikan warna dulu, jadi desain, tab desain, pilih page color, langsung saja kita pilih warna sesuai yang kita inginkan. Apabila kita memilih warna gelap, maka otomatis tulisannya akan menjadi berwarna cerah atau berwarna putih. Oke, ya yang ini mungkin bisa kita edit lagi. Ya, seperti itu. Oke, suaranya Kayla. Iya, sudah selesai. Terakhir kita berikan border. Ya, border ada di layout, di page setup, ada tanda panah kecil, kita klik, akan muncul jendela seperti ini. Kita pilih tab layout, lalu kita pilih border yang ada di kanan bawah. Oke, next di bagian bawah itu ada art. Kita pilih art. Ya, pilih border sesuai yang kita inginkan. Apabila warnanya gelap, kita pilih warna yang cerah untuk bordernya agar warnanya tidak mati. Apabila warna page-nya cerah, maka kita pilih warna bordernya yang gelap. Kita coba satu yang berwarna cerah ya. Start. Oke. Ya, dengan begini maka page kita sudah jadi, ya, sudah lebih menarik dibandingkan yang awal. Itulah dia how to manage your Microsoft Word page. Oke, kelas, I think that's all for today. Ya, Pak rasa cukup. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.